Halo Sobat Guru Peduli semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli yang dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal SKP Jabatan Fungsional Auditor bagian ketiga. Dan dalam bagian ketiga ini tentang topik pengantar sistem pengendalian manajemen. Seperti yang sudah saya janjikan rekan-rekan ya, oke. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini kepada rekan-rekan yang sedang membutuhkan. Oke, untuk tidak usah membuang-buang waktu, kita langsung masuk ke latihan soal dan menjawab. Soal yang pertama, penanggung jawab atas sistem pengendalian manajemen berada pada A. Manajemen organisasi, B. Pihak auditor, C. Pihak konsultan yang mengembangkan sistem pengendalian manajemen, atau D. Pihak karyawan yang melaksanakan tugas. Menurut rekan-rekan? Oke, jawaban yang benar adalah ya, manajemen organisasi. Menurut saya sudah jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas silahkan rekan-rekan bertanya. Jadi saya tidak usah menjelaskan di dalam video ini. Mungkin hanya ada satu dua yang akan saya jelaskan yang menurut saya butuh dijelaskan. Berikutnya soal nomor 2. Pada umumnya, desain sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pertimbangan aspek aspek A. Biaya dan manfaat, B. Ukuran organisasi, C. Jumlah pegawai, atau D. Jumlah anggaran yang tersedia. Ya, ketika kita membuat desain sistem pengendalian manajemen, ya, pertimbangan pokoknya adalah aspek biaya dan manfaat. Jawabannya. Berikutnya soal nomor 3. Suatu penyimbangan yang melangkahi prosedur pengendalian yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan alasan efisiensi dan pemberian pelayanan yang prima itu diperbolehkan atau tidak ya, oke. Pilihan A sama sekali tidak diperkenankan, B akan merusak tatanan organisasi, C harus didukung oleh pendokumentasian yang baik disertai persetujuan oleh pejabat yang berwenang, atau D tidak perlu didukung dengan pendokumentasian dan otorisasi pejabat yang berwenang. Menurut rekan-rekan, jawaban yang tepat adalah C ya, oke. Soal nomor 4. Yang tidak termasuk dalam unsur standar umum dari pedoman standar pengendalian intern adalah tujuan pengendalian ini masuk unsurnya ya. Pengendalian monitoring masuk. Pengendalian personil ya menurut saya ini ya, oke. Ya. Oke, dan salah satunya adalah yang menjadi unsur standar umum dari pedoman standar pengendalian intern adalah integritas dan kompetensi. Soal berikutnya nomor 5. Yang dimaksud dengan pemisahan tugas dalam standar rinci dari pedoman standar pengendalian intern adalah A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang tepat adalah Charlie. Kegiatan pemberian otorisasi, pemrosesan, catatan, dan review harus dilaksanakan oleh personel yang berbeda. Ini untuk menghindari conflict of interest. Oke, soal berikutnya nomor 6. Yang dimaksud dengan pendokumentasian dalam standar rinci dari pedoman standar pengendalian intern, ingat ya, ini pertanyaannya adalah pendokumentasian. Oke, iya, jawabannya adalah delta. Kejadian yang terstruktur, menyeluruh, dan signifikan didokumentasikan dengan jelas dan dokumen tersebut harus tersedia pada saat diperlukan. Itu jawabannya. Berikutnya soal nomor 9. Penempatan posisi sebagai manajer keuangan dan akuntansi oleh seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai di bidang keuangan itu merupakan contoh penyimpangan atas unsur pengendalian manajemen dalam hal apa? Ya, ini adalah bagaimana kita menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Ya, itu masuk dalam organisasi, how you organize your people ya. Berikutnya soal nomor 10. Pada dasarnya, kebijakan yang dibuat satu organisasi itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Ya, ini jelas ya. Jadi, kebijakan suatu organisasi itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Berikutnya, nomor 11. Pimpinan organisasi menyatakan bahwa visi dan misi organisasi hanya perlu diketahui oleh orang-orang tertentu saja dalam organisasi. Itu merupakan bentuk pengendalian yang kurang memadai jika dilihat dari unsur kebijakan. Oke. Berikutnya, soal nomor 12. Jika dalam suatu tahun anggaran jumlah
realisasi kegiatan pemeriksaan non-PKPT. PKPT itu adalah program kerja pengawasan tahunan mencapai 90% dari total penugasan, mengindikasikan adanya kelemahan dalam hal ya perencanaan. Soal nomor 13. Langkah-langkah yang harus diterapkan untuk melaksanakan kegiatan teknis maupun administratif guna menjamin terselenggaranya kebijakan yang telah ditentukan secara ekonomis dan efisien disebut apa itu? Ya, prosedur. Langkah-langkah, ini artinya prosedur ya. Langkah-langkah itu adalah prosedur. Langkah-langkah yang harus diterapkan atau prosedur yang harus diterapkan untuk melaksanakan kegiatan teknis. Oke, itu namanya prosedur. Berikutnya soal nomor 14. Yang tidak termasuk dalam praktek pencatatan akuntansi yang baik adalah yang mana? Oke. Yang tidak termasuk ya, berarti ada 3 yang termasuk itu. Oke, yang tidak termasuk adalah fungsi akuntansi dan fungsi otorisasi disatukan untuk menjaga efisiensi. Nggak boleh ya. Fungsi akuntansi dan fungsi otorisasi harus dipisahkan. Ini untuk menjaga konflik atau terjadinya konflik of interest ya. Oke, berikutnya soal nomor 15. Unsur pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban suatu pelaksanaan kegiatan adalah sarana pertanggungjawaban. Itu berarti di akhir ya. Berarti pelaporan. Soal berikutnya nomor 16, program pembinaan atas pegawai secara berkelanjutan. Pembinaan pegawai berkelanjutan merupakan contoh pengendalian manajemen yang baik dalam hal apa? Berarti pembinaan pegawai ini dalam hal personalia. Berikutnya nomor 17. Bawasda Kota B memiliki program peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga auditornya secara periodik. Hal ini mencerminkan adanya pengendalian manajemen yang baik, terutama pada unsur, sekali lagi ya ini ya, tentang siapa? Personalia. Ya, berikutnya nomor 18. Yang bukan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah yang bukan merupakan faktor kunci itu adalah internal auditor yang independen. Yang bukan merupakan faktor kunci yang dapat mempengaruhi lingkungan pengendalian itu adalah internal auditor yang independen ya. Yang lainnya mulai integritas manajemen dan staf itu akan berpengaruh kepada lingkungan pengendalian, kemudian nilai etika yang dijaga oleh manajemen dan staf itu berpengaruh pada lingkungan pengendalian. Komitmen manajemen atas kompetensi itu juga berpengaruh ya. Jadi bukan pada internal auditor yang independen. Berikutnya nomor 19. Pencanangan komitmen untuk bertindak jujur, disiplin, dan objektif dalam pelaksanaan tugas merupakan bentuk penerapan ini sering sekali ya, misalnya zona integritas itu salah satu contoh pencanangan komitmen ya. Ini merupakan penerapan dari integritas dan nilai etika. Berikutnya soal nomor 20. Setiap auditor yang akan melaksanakan tugas audit selalu dibekali dengan uraian tugas yang jelas dan telah menempuh program pelatihan tertentu merupakan bentuk penerapan ya. Ini adalah tentang komitmen terhadap kompetensi. Jadi ada pelatihan ya. Ada dibekali dengan uraian tugas ya dan telah menempuh program pelatihan itu berarti komitmen manajemen terhadap kompetensi dari auditor tersebut. Soal berikutnya nomor 21. Pemberdayaan secara optimal terhadap peran dan fungsi auditor internal dalam organisasi merupakan contoh penerapan komitmen terhadap filosofi manajemen dan kepemimpinan ya ini ya. Berikutnya nomor 22. Penerapan mandat audit internal dalam suatu organisasi pengawasan mencerminkan adanya perhatian manajemen terhadap lingkungan pengendalian, terutama dalam hal pemberian wewenang dan tanggung jawab. Berikutnya nomor 23, berkaitan dengan penetapan kebijakan sumber daya manusia dan aplikasinya, maka semua pegawai harus dianggap memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi terhadap organisasi. Enggak juga. Semua pegawai harus dianggap memiliki loyalitas yang tinggi? Enggak juga.
seorang pegawai yang jujur dan dapat dipercaya sekalipun tidak luput dari kelemahan. Ya, oke. Jadi menurut saya ini adalah ya Charlie ya. Jadi berkaitan dengan penetapan kebijakan sumber daya manusia dalam aplikasinya. Jadi ketika kita mau menerapkan kebijakan tentang pengelolaan sumber daya manusia, itu kita harus mengantisipasi bahkan seorang pegawai yang jujur dan dapat dipercaya pun masih memiliki kelemahan. Oke, berikutnya 24. Pelayanan yang buruk menjadikan pelanggan berpindah ke tempat lain. Hal ini merupakan jenis resiko, ya, resiko usaha atau bisnis. Ya, berikutnya 25. Buruknya koordinasi dan komunikasi antar bagian merupakan contoh apa ini? Resiko apa? Resiko operasi. Ya. Jadi kalau ada koordinasi yang kurang baik antara satu bagian atau satu unit kerja dengan unit kerja yang lainnya, itu adalah merupakan operation risk. Oke. Berikutnya 26. Kegagalan sistem akuntansi yang mengakibatkan kerugian finansial dan ketidakakuratan penyajian laporan keuangan, maksud saya, merupakan bentuk risiko dari keuangan. Berikutnya nomor 27, ketidakpahaman terhadap perkembangan peraturan yang berlaku mengakibatkan dikenakannya sanksi terhadap organisasi. Hal ini merupakan contoh risiko ya ketaatan. Oke. Berikutnya 28. Suatu tingkat ketidakpastian tertentu yang dapat diterima oleh auditor dalam pelaksanaan penugasan auditnya disebut apa ini? Risiko audit. Oke, rekan-rekan, itu tadi 28 soal tentang pengantar sistem pengendalian manajemen. Semoga bermanfaat. Salam GP, salam sukses selalu. Thanks for watching. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.